Ya, Shalom kekasih Tuhan dimanapun Anda berada, khususnya Jemaat GBI Warga Matrajani Kota Bontang, serta anak kekasih rohani kami, semua jemaat yang ada di GBI Pasar Baru Betania Blessing di Kota Jambi. Saya bersyukur buat anugerah Tuhan hari ini bisa membawa Anda masuk dalam sebuah perenungan, di mana ada satu hal yang dimana Tuhan Yesus paling gak suka dilakukan oleh manusia. Sejak dari awal Tuhan menjadikan jagat raya ini khususnya di Taman Eden. Tahukah saudara bahwa di Taman Eden Tuhan itu melarang Adam dan Hawa untuk makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Nah, sebetulnya itu buah apa sih? Iblis lewat ular yang ada pada saat itu berkata kepada Hawa, kalau kamu makan, maka kamu akan jadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Sebetulnya itu adalah pohon di mana ketika seseorang merasa diri benar, dia merasa diri baik, dia menganggap orang lain jahat. Itu namanya pohon penghakiman. Itu adalah satu cara bagaimana manusia bisa merasa dirinya lebih baik dari orang lain ketika mulai menghakimi. Jadi itu adalah pohon penghakiman, Bapak Ibu kasih. Kalau saya boleh sharing, sebetulnya Tuhan melarang makan buah pohon pengetahuan jahat itu supaya manusia jangan menghakimi, karena itu adalah ranahnya Tuhan. Kita tidak boleh menghakimi sesama kita, karena memang hanya Tuhan saja yang berhak untuk menghakimi atas perbuatan seseorang, atau atas perilaku seseorang, atau atas sikap seseorang. Nah, ketika manusia jatuh dalam dosa, ketika manusia mulai mencintai yang namanya dosa, maka kecenderungan manusia itu suka menghakimi. Coba Bapak Ibu renungkan, hampir tiap hari manusia kita itu sukanya menghakimi orang. Ngatain orang bodoh, ngatain orang ini, itu, lalu ngestempel orang dengan salah satu perbuatannya. Itu satu bagian di mana sering dilakukan oleh manusia, suka menghakimi. Makanya dalam Injil Matius pasal 7 ayat 1 dijelaskan di sana, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Kata menghakimi dalam bahasa Yunani kata dipakai adalah krino. Krino itu artinya to spirit, ya, untuk memisahkan. Jadi Anda membuat sebuah jarak pemisahan antara dirimu dengan perbuatan orang lain. Itu namanya menghakimi. Dengan kata lain, saya ini benar, kamu itu salah. Ya, jadi membuat orang lain merasa bahwa dirinya dihakimi karena perbuatannya lewat hidup kita. Jadi itu satu keadaan di mana kata krino itu seringkali kita lakukan. Dalam rumah tangga, dalam sekolah, dalam pergaulan pekerjaan kita, berapa kali kita suka menghakimi orang. Makanya Tuhan Yesus paling gak suka dengan menghakimi. Salah satu bukti karya Yesus datang ke dunia, mati di kayu salib adalah dia ingin memberikan obat daripada sifat manusia yang suka menghakimi. Yaitu apa? Pengampunan dan pertobatan. Injil Lukas pasal 24 dijelaskan di sana bahwa berita pertobatan dan pengampunan dosa itu harus disampaikan. Tidak boleh tidak. Artinya apa? Sebelum Yesus naik ke surga, kita peringati kemarin Bapak Ibu kasih ya, bagaimana Tuhan mengajar kepada kita, itu adalah pengampunan dari pertobatan orang. Kita nggak boleh ngecap orang hari ini sama dengan minggu depan, belum tentu Bapak Ibu kasih. Makanya Tuhan ngajar buat kita supaya kita memahami bahwa hidup kita itu selalu progresif, mengalami perubahan, ya, bukan Kristen progresif ya, bukan ya, tapi perubahan yang lebih baik secara iman kepada Kristus Yesus. Jadi saudara diajarkan buat mengampuni orang, karena orang itu bisa berubah. Nah, orang yang diberikan kesempatan untuk berubah harus memanfaatkan kesempatan itu untuk apa? Memperbaiki sifat diri supaya kita menjadi pribadi yang baik. Nah, suami jangan menghakimi istri atas perbuatannya, demikian juga sebaliknya. Tuhan mengajarkan apa? Pengampunan. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa memberikan pengampunan dan tidak menghakimi? Belajar dari Yohanes pasal 8 ketika ada seorang perempuan yang ketangkep basah berbuat zina. Orang kan mau menghakimi, bawa batu masing-masing gitu ya, dari paling tua, paling muda. Mereka berkumpul untuk membawa wanita ini di hadapan Yesus pagi-pagi buta untuk menghakimi wanita ini. Tapi Yesus tidak menghakimi. Kenapa? Karena Yesus berusaha untuk melihat dari sisi lain yang dimiliki oleh wanita ini. Jadi orang yang tidak menghakimi adalah orang yang punya pola pandang objektif, bukan subjektif. Kalau subjektif itu dari satu titik. Tapi kalau objektif itu dari berbagai titik. Dikumpulkan jadi satu menjadi sebuah bahan, maka kita menjadi pribadi yang akhirnya bijak. Nah, tahukah saudara Filipi 2:5 berkata, hendaklah dalam dirimu menaruh pikiran dan perasaan seperti yang terdapat dalam Kristus Yesus. Nah, pikiran dan perasaan itu dalam bahasa Yunani kata yang dipakai adalah proneo. Proneo itu adalah kata yang punya pengertian understanding, punya pengertian, so we can be wise, ya, sehingga kita menjadi bijaksana dan punya perasaan. Nah, itu dia itu. Itu makanya dibuat oleh kata Yesus proneo. Jadi Yesus berusaha mengumpulkan data kenapa dia melacur. Oh, kenapa dia? Mungkin dia nggak punya uang sehingga dia melacur.
Nah, makanya dari sisi lain, Yesus ingin memberikan kesempatan pada wanita ini untuk dia bisa belajar memperbaiki diri. Nah, makanya Bapak Ibu, boleh protes, boleh kritis, boleh. Tapi sebaiknya Anda be wise. Bijaksana, kumpulkan data dulu, baru Anda bisa protes atau menyampaikan sesuatu. Caranya gimana? Tanya kalau Anda nggak ngerti. Maaf Bu, maaf Pak, kenapa Bapak begini ya? Mungkin ada sesuatu yang saya nggak tahu, yang perlu Anda jelaskan kepada saya. Supaya saya jangan menghakimi, gitu loh Bapak Ibu. Itu namanya be wise. Sehingga Anda dari penjelasannya mendapatkan pengertian dan punya perasaan, sehingga Anda menjadi be wise. Itu kata pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus itu ya seperti itu. Proneo, punya satu keadaan di mana Anda menjadi orang yang sungguh-sungguh bijaksana dalam hidup ini. Makanya jangan menghakimi. Toh kita juga gak suka kalau dihakimin orang kan. Dicap, oh memang dia itu makannya banyak. Oh memang dia gitu, ngomongannya suka jahat. Ya kenapa? Karena kita menghakimi orang, akhirnya kita menua kita dihakimin orang. Nah kalau kita gak suka dicap orang dan tidak suka dihakimin orang, janganlah Anda menghakimi. Gimana caranya? Berilah kesempatan untuk dia memperbaiki diri, objektiflah jadi pribadi, dan jadi orang yang menopang orang lain, berikan semangat orang lain. Sehingga dia bisa menjadi pribadi yang berubah. Nah kekasih Tuhan, dari Kota Bontang saya sampaikan ini, supaya kita penuh dengan kekeluargaan, penuh dengan kasih Kristus, tidak menghakimi orang, tapi memberikan kesempatan dengan pengampunan dan pertobatan yang dia berikan. Sehingga hidup Anda seperti Kristus. Ya, Yesus berkati, doa saya untuk Anda sekalian, baik di Bontang, di Jambi maupun dimanapun Anda berada. Selamat menikmati hari yang penuh kasih. Jangan menghakimi, karena itu adalah ranahnya Tuhan, bukan ranah saudara. Shalom, haleluya.